Halo, selamat siang. Perkenalkan nama saya Maria Alfonsa Muar dengan NIM 2422411583. Saya dari Universitas Muhammadiyah Kupang, program studi PGSD. Di sini saya ingin memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah konsep dasar PKN. Baik, di sini saya membawakan materi saya tentang negaraku Indonesia. Makna Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian NKRI. Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang wilayahnya merupakan kesatuan dari ribuan pulau yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara benua Asia dan Australia. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan bercirikan Nusantara. NKRI, negara kepulauan. Secara sederhana, Indonesia disebut negara kepulauan karena wilayahnya terdiri dari banyak pulau. Karakteristik wilayah NKRI. Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang berbatas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Pengelolaan kekayaan alam NKRI. Indonesia merupakan negara yang kaya wilayah. Indonesia terkandung berbagai kekayaan alam seperti aneka ragam bahan tambang atau minyak bumi, batu bara, emas, tambah, dan sebagainya. Hutan hujan tropis yang luas serta berbagai kekayaan alam lainnya. Berkaitan dengan hal itu, pemerintah seharusnya mengelola kekayaan alam tersebut ditunjukkan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Faktor-faktor yang memperkuat NKRI. Ada 3 faktor yang dapat memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga faktor tersebut merupakan persatuan seluruh bangsa Indonesia. A. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan kebulatan tekad para pemuda memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mereka rela meninggalkan identitas kesukuan diganti dengan identitas kebangsaan Indonesia dengan satu tujuan, yaitu kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda diikrarkan oleh para pemuda Indonesia dalam Kongres Pemuda II di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928. Dalam isi rumusan Sumpah Pemuda tersebut terkandung nilai utama, yaitu satu nusa atau tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Nilai inilah yang dapat memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Pancasila.
Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila mengandung bermacam-macam nilai yang menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila digali dari akar budaya bangsa Indonesia, sehingga Pancasila merupakan cerminan kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila tidak digali dari nilai-nilai budaya asing. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bangsa Indonesia, mengapa Pancasila dapat mempersatukan dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu dikarenakan nilai-nilai Pancasila bersifat universal atau menyeluruh. Keutuhan NKRI akan tetap terjaga jika semua rakyat Indonesia menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Perpecahan atau konflik antara suku bangsa yang terjadi di Indonesia selama ini sebab utamanya karena masyarakat Indonesia telah mengabaikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. C. Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tapi tetap satu. Inti dari semboyan ini adalah persatuan dalam berbagai perbedaan. Semboyan ini telah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Semboyan ini terdapat dalam kitab Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular. Semboyan inilah yang mendorong Majapahit Gajah Mada untuk mempersatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika telah diwariskan kepada masyarakat Indonesia. Saat ini, semboyan tersebut menjadi alat dalam memperkokoh persatuan bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Arti pengertian keutuhan NKRI. Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai peranan penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan negara kita. Pada saat ini, dunia tengah masuk satu era yang disebut era globalisasi. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia ini juga telah melalui globalisasi. Dalam era globalisasi, batas-batas negara seolah-olah dianggap tidak ada, sehingga berbagai pengaruh dari negara lain dalam segala bidang dapat dengan mudah masuk ke Indonesia. Hal ini bisa menimbulkan dampak positif maupun negatif. Kita harus menerima sepenuhnya dampak positif globalisasi, akan tetapi kita harus mencegah dampak negatif dan globalisasi tersebut. Salah satu cara terbaik untuk menangkal globalisasi adalah dengan memperkokoh keutuhan negara. Artinya, kita harus bersatu untuk menangkal atau mencegah keseluruhan dampak negatif globalisasi. Kita harus bersatu dengan menjadikan Pancasila sebagai alat untuk menangkal dampak negatif tersebut.
Jika kita tercerai-berai, kita akan sulit menangkal dampak negatif dari globalisasi tersebut. Sekian dari materi saya, semoga bermanfaat bagi yang membaca atau mendengarkan. Terima kasih.